Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara kita, Indonesia seperti halnya negara berkembang yang lainnya. Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan Funded Social Security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta yang masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor ekonomi yang formal saja. BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial ini memiliki visi untuk mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Hal tersebut diwujudkan dengan perlindungan pekerja melalui mekanisme kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi tertentu. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya diberikan kepada pekerja formal, namun juga diberikan kepada pekerja non-formal. Pekerja non-formal termasuk ke dalam kategori pekerja bukan penerima upah. Pekerja yang masuk ke dalam pekerjaan non-formal yaitu seperti wirausaha, freelance, buruh lepas, dan PKL. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya program jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap pekerja atau anggota keluarganya. Manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Karena resiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Resiko sosial ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu adanya satu alat pengaman supaya apabila terjadi resiko sosial ekonomi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Ruang lingkup dari program jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, yaitu mengenai jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Baik, setelah mendengar penjelasan sekilas mengenai BPJS Ketenagakerjaan, sekarang mari kita lihat bagaimana sih penerapan dari BPJS Ketenagakerjaan ini di kehidupan masyarakat. Saat ini saya sudah terhubung dengan Saudari Azahra dengan narasumber kita yang pertama. Kepada Saudari Azahra dengan narasumber, dipersilahkan. Mohon maaf untuk waktunya, saya Azahra kita ingin sedikit mewawancarai Bapak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Anwari. Kalau Bapak ini sudah bekerja di tempat kerja Bapak itu selama berapa tahun, Bu? Kurang lebih 3,5 tahun. Kalau apakah Bapak itu memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Tidak punya. Nah, kalau menurut Bapak ini BPJS Ketenagakerjaan itu wajib nggak sih diberikan oleh perusahaan atau tempat kerja Bapak itu wajib memberikan ke pegawainya atau tidak? Kalau BPJS Ketenagakerjaan diadakan dari pabrik tergantung besar kecilnya pabrik, biasanya gitu. Kalau pabrik itu sudah memenuhi syarat, misal jadi PT itu seharusnya sudah mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Sementara ini kan yang saya ikuti perusahaan yang baru CV, baru berkembang, jadi belum memenuhi syarat, mungkin belum bisa kalau ikut ketenagakerjaan. Mungkin hasilnya kurang
kurang maksimal mungkin menurut saya. Tapi menurut Bapak, BPJS Ketenagakerjaan itu penting atau tidak? Kalau menurut semua karyawan ya dirasa penting, karena untuk biasanya kan ada jaminan kalau salah satu karyawan sudah keluar. Nah, untuk tempat bekerja Bapak ini sudah memberikan perlindungan kepada pekerjanya sebagaimana semestinya ataukah belum? Ya sudah. Oke. Kalau BPJS Kesehatan ini apakah disediakan juga dari perusahaan Ya. atau belum? Ya sudah disediakan. Dari awal saya masuk 3 bulan langsung didaftar untuk ikut BPJS Kesehatan, dan biaya ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah semua karyawan itu sudah mendapatkan BPJS Kesehatan tersebut dari perusahaan atau dari perusahaan Pak? Sudah. Kalau gitu, terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih, selamat malam Pak. Baik, terima kasih untuk Saudari Azahra dan narasumber kita yang pertama. Sekarang kita beralih ke Saudari Nia dengan narasumber kita yang kedua. Kepada Saudari Nia dan narasumber, dipersilahkan. Perkenalkan Bu, nama saya Fadlina Safira. Di sini saya akan mewawancara Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Toya. Oh ya. Di sini saya langsung akan bertanya ya Bu. Ya, Untuk yang pertama, apakah Ibu mempunyai BPJS Ketenagakerjaan atau Punya. Kesehatan? punya BPJS Kesehatan. Oh. Apakah Ibu tahu apa itu BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan itu untuk melindungi karyawan yang sakit apabila ada masalah di pekerjaan. Oh, jadi diberikan biaya untuk Iya. karyawannya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada upaya sosialisasi untuk karyawan mengenai pentingnya perlindungan kesehatan? Ada. Jadi perusahaan memberikan kayak sosialisasi gitu Iya, ya buat iya. karyawannya. Iya. Jika perusahaan menyediakan sosialisasi tersebut, apakah Ibu tahu kegunaan dan manfaat dari BPJS Kesehatan tersebut? Kegunaannya BPJS Kesehatan untuk melindungi karyawan bila ada kecelakaan kerja, misalnya apa itu ya, pusing atau mungkin tidak sadarkan diri gitu. Kadang ada yang kena mesin, kecepit mesin gitu. Oh, berarti memang ada kasus-kasus seperti Ada, itu? ada. Kemudian, apakah menurut Ibu BPJS Ketenagakerjaan itu penting diadakan? Penting diadakan. Kemudian, Ibu apakah tempat bekerja sudah memberikan perlindungan pada pekerja seperti sebagaimana mestinya? Sudah Jadi ada. perusahaan Iya. ya. Kemudian yang terakhir, apakah selama memiliki BPJS Kesehatan, hak-hak Ibu sudah terpenuhi dengan baik, Sudah. termasuk kesehatan? Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit dulu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Saudari Nia dan narasumber yang kedua. Selanjutnya kita akan beralih ke Saudari Farah dengan narasumber kita yang ketiga. Kepada Saudari Farah dan narasumber, dipersilahkan. Sebelumnya perkenalkan ya Mas, nama saya Farah Sari dari mahasiswa Hukum Unpar. Saya di sini ingin mewawancarai Mas terkait mata kuliah saya yaitu Hukum Ketenagakerjaan. Sebelumnya dengan Mas siapa? Mas Awan Darmawan Sebelumnya Mas Aung kerja di mana kan? di Kritik kita di Itu udah berapa lama ya Mas? dan 5 tahun Untuk PT-nya sendiri itu udah berapa orang ya Mas? kurang lebih 800 orang. Saya untuk pertanyaannya, apakah Mas Aung tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan? Tahu BPJS Ketenagakerjaan dengan hari tua untuk karyawan. Apakah Mas Aung mempunyai BPJS Ketenagakerjaan? Iya, Saya untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Mas Aung sendiri BPJS Ketenagakerjaan itu perlu diadakan? sering Dari perusahaannya sendiri, apakah sudah memberikan sosialisasi untuk karyawannya mengenai pentingnya perlindungan kesehatan tersebut? belum. Berarti tidak ada penjelasan yang mengenai kartu tersebut digunakan untuk apa gitu. Tidak hanya diberi kartu tanpa adanya sosialisasi. Menurut Mas Aung sendiri, apakah tempat bekerjanya sudah memberikan perlindungan pada pekerja seperti bagaimana mestinya? Sudah
Apakah Mas Awang tahu kegunaan dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut? Contohnya seperti ketenaga kerja, seperti tersebut mesin dan lain sebagainya. Dan selama memiliki BPJS Kesehatan tersebut, apakah hak-hak dari Mas Awang sudah terpenuhi dengan baik? Sudah. Misalnya seperti apa? Seperti jaminan hari tua, kematian, keselamatan kerja, dan pensiun. Baik, Mas, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu yang saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Farah dan narasumber yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke Saudari Fitri dengan narasumber kita yang keempat. Kepada Saudari Fitri dan narasumber dipersilahkan. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri ya Bu. Saya Fitri Sundari dari Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Hidayat, ingin mewawancarai Ibu untuk penugasan mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Sri. Ibu Sri. Baik, saya akan wawancara ya Bu. Untuk yang pertama, apakah Ibu tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan? Buat kesejahteraan karyawan. Apakah perusahaan Ibu sudah menyediakan BPJS Ketenagakerjaan? Kalau menurut Ibu, apakah tempat bekerja Ibu sudah menyediakan perlindungan pada pekerja sebagaimana mestinya? Sudah. Contohnya yang gimana Bu? Umpama kalau ada karyawan sakit atau kena mesin open, perusahaan bertanggung jawab. Dengan cara gimana? Pengobatan sampai sembuh. Oh, Jadi dibayar seperti waktu masuk. Maksudnya nggak ada libur gitu. Oh ya. Bagaimana cara mendapatkan perlindungan kesehatan tersebut? Dengan lapor dan bosnya langsung. Oh, jadi karyawan harus melapor terlebih dahulu ke atasan baru Iya. bisa mendapatkan perlindungan ya Bu. Iya. Oke. Yang selanjutnya, apakah perusahaan memberikan kompensasi tambahan bagi karyawan yang sakit tersebut? Dapat. Contohnya kayak gimana Bu? Semua kita kan udah ketahuan sakit, terus ada surat, ibaratnya kayak surat izin, Iya. itu dapat itu apa? Kompensasi. Kompensasi. Oh, iya. Itu kompensasinya cuma saat sakit atau sampai sembuh? Sampai sembuh. Sampai sembuh. Iya. Semisal kalau di tempat perusahaan Ibu misalkan ada yang kecelakaan patah tangan atau gimana, itu berarti dikompensasi dari awal sampai sembuh. Iya. Oke. Terus selanjutnya, apakah perusahaan memiliki rencana jangka panjang untuk mengatasi hal tersebut? Insya Allah. Berarti ada rencana ya Bu, Iya. untuk sepanjang ini ya. Oke, terima kasih ya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih kepada Saudari Fitri dan narasumber kita yang keempat. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang terakhir. Di sini ada Saudari Setia Rahayu dan narasumber dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Setia Rahayu. Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Robiatul. Saya akan menanyakan Ibu, apakah Ibu tahu BPJS Ketenagakerjaan itu apa? Tahu Mbak? Apakah Ibu mempunyai BPJS Ketenagakerjaan tersebut? Belum punya. Sudah berapa lama Ibu bekerja di perusahaan itu? 2,5 tahun, kurang lebih. Jika tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, apakah Ibu mengetahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan tersebut wajib diberikan perusahaan bagi pekerjanya? Iya tahu, BPJS adalah kartu untuk menjamin kita kesehatannya dalam bekerja. Apakah perusahaan Ibu sudah menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawainya tersebut? Belum. Apakah menurut Ibu BPJS Ketenagakerjaan itu penting untuk diadakan? Penting sekali agar kita dapat terjamin kesehatannya. Harapan Ibu mengenai asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan tempat kerja itu apa Bu? Supaya memberi jaminan agar BPJS cepat diberikan gitu apa gimana? Ya cepat diberikan, semoga cepat diberikan kartu tersebut agar para pekerja bisa mendapat fasilitas pada saat bekerja bila ada masalah atau kecelakaan.
sehingga kami sudah ada yang menanggung dari pihak kami bekerja. Terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi saya dapat mengetahui dari sisi para pekerja apakah sudah mendapat BPJS Ketenagakerjaan apa belum. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Setelah melihat cuplikan tadi, saya di sini akan memberikan beberapa solusi kepada tenaga kerja yang belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang BPJS, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dan jika melanggar kewajiban ini, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administrasi. Jika seorang pekerja tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan, berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, ajukan permintaan kepada pemberi kerja. Yang kedua, jika pemberi kerja tidak memproses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Anda dapat menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk meminta bantuan. Ajukan keluhan atau aduan terkait situasi Anda kepada mereka. Yang ketiga, konsultasikan dengan serikat pekerja. Jika Anda adalah seorang anggota serikat pekerja, konsultasikan masalah ini kepada serikat pekerja yang Anda ikuti. Dan yang terakhir, keempat adalah konsultasikan dengan lembaga perlindungan pekerja. Anda juga dapat mencari bantuan dari lembaga perlindungan pekerja yang ada, seperti Dinas Tenaga Kerja dan juga Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas terkait kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Adapun program jaminan sosial yang wajib diikuti adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja yang tidak mengikut sertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi akan diberikan secara bertahap oleh BPJS Ketenagakerjaan, dimulai dari teguran, pemberian denda, sampai dengan pencabutan layanan publik tertentu. Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda dikenakan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pengenaan sanksi pencabutan layanan publik dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikaji bahwa ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Apabila dalam kenyataannya perusahaan tidak melakukan kewajibannya, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan bertujuan supaya perusahaan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan melakukan kewajiban untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja. Baik, untuk yang berikutnya yaitu ada jenis peserta yang dapat diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang pertama yaitu ada peserta wajib. Peserta wajib merupakan peserta yang terdiri atas para pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan atau badan usaha yang telah memiliki jumlah karyawan sebanyak 10 orang atau lebih dari 10 orang.
Untuk yang berikutnya, nomor 2 yaitu peserta sukarela. Peserta sukarela merupakan peserta yang terdiri atas para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan ataupun badan usaha yang memiliki jumlah karyawan lebih sedikit daripada peserta wajib, yakni berjumlah kurang dari 10 orang. Baik, untuk yang berikutnya yaitu ada manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan nih. Di antaranya adanya jaminan-jaminan yang menjamin keberlangsungan pekerjaan para pekerja. Di antaranya yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Baik, untuk yang pertama yaitu adanya jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Adapun manfaat yang diterima oleh peserta dalam jaminan kecelakaan kerja ini berupa pemberian pelayanan kesehatan seperti perawat dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis. Selain itu, terdapat juga santunan berupa uang dan program kembali bekerja. Selain itu, ada jaminan kematian. Jaminan kematian ini berupa manfaat atau uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun penyakit yang berasal dari lingkungan kerja. Manfaat dari jaminan kematian ini memberikan uang dalam bentuk santunan, baik santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta. Selanjutnya ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun merupakan program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total atau permanen yang berupa uang tunai dan dibayarkan setiap bulan dan atau sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Dalam hal ini, jaminan pensiun memberikan manfaat minimum sebesar Rp383.400 dan untuk manfaat maksimumnya yaitu sebesar Rp4.598.100. Selanjutnya ada jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini merupakan program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar para peserta menerima uang tunai apabila masuki masa pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia. Manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi dari seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Adapun jaminan hari tua ini dapat diberikan sekaligus jika peserta sudah mencapai usia 56 tahun, berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan sedang tidak bekerja dimanapun, meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, peserta cacat total atau cacat permanen, dan atau meninggal dunia. Sebagian maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun atau maksimal sebesar 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit atau minimalnya yaitu 10 tahun dan hanya dapat diambil sebanyak 1 kali. Untuk yang berikutnya yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta atau pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan kehilangan pekerjaannya. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko akibat PHK, seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Berupa manfaat yang diberikan lainnya yaitu
memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja yang dapat diberikan atau dapat diambil ketika peserta memenuhi masa iuran program JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan secara berturut-turut atau terus-menerus. Selain itu, jaminan kehilangan pekerjaan ini pemberiannya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan pekerjaan. Baik, beberapa manfaat BPJS Ketenagakerjaan di atas saya ambil dan kutip dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan. Baik, untuk selanjutnya ialah mengenai iuran BPJS Ketenagakerjaan, di mana iuran ini wajib dilakukan oleh perusahaan maupun pekerjanya dan harus tepat waktu agar sesuai dengan administrasinya, sehingga tidak ada yang namanya kejanggalan dalam klaim BPJS. Kemudian terkait klaim BPJS itu sendiri, di mana pekerja itu mampu mengakses yang namanya BPJS Ketenagakerjaan apabila pekerja tersebut sakit ataupun mengalami kecelakaan saat bekerja di perusahaan tersebut, dapat melapor kepada perusahaan, kemudian perusahaan akan melakukan klaim terhadap pengaduan tersebut, dan dari pihak BPJS itu akan melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan. Nah, dari situ, apabila klaim disetujui, maka BPJS Ketenagakerjaan tersebut memberikan pelayanan kepada pekerja tersebut. Namun, menurut kami, itu tuh sangat tidak efektif, karena seharusnya BPJS itu saat diklaim dan apabila terjadi kecelakaan tersebut tidak usah melakukan administrasi yang banyak, melainkan langsung ditangani terlebih dahulu, baru kemudian terkait dengan administrasinya bisa dilakukan kemudian, dengan catatan bahwa ia sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.